Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih waktunya sudah hadir bersama kita lagi Ustaz. Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak fenomena yang terjadi di sekeliling kita Ustaz, yang lucu-lucu, yang unik-unik. Sudah berbulan-bulan COVID-19 ini menghantam umat di seluruh dunia. Tapi ada sebagian orang yang masih belum percaya bahwa COVID-19 itu ada, Ustaz. Pandemi ini ada. Salah satunya contoh, Anda baca di sebuah media, ada seorang pria, dia sengaja menghampiri kakek dan nenek, duduk di antara mereka bertiga berfoto. Dia bilang, saya tidak percaya COVID itu ada. Dia foto, dia senyum. Nanti kita lihat akan sampai di ICU mana dia mungkin. Ada juga seorang yang ditangkap oleh polisi karena penghinaan terhadap satu institusi formal kedokteran, dan berdasarkan dia tidak percaya dengan adanya COVID ini. Dan ini ada satu skenario besar di balik itu semua. Nah, menariknya ini kan kita hidup bersama orang-orang yang memiliki pemikiran yang berbeda, Ustaz. Ya kan? Gimana sebaiknya kita menyikapi hal ini, Ustaz? Apa harus toleran atau gimana, Ustaz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Akhstani dan saudaraku filah yang lainnya, mengenai apakah pandemi ini konspirasi atau bukan. Betul. Siapapun kapasitas orang yang ditanya, walaupun selevel kepala negara sekalipun, tidak akan bisa memberikan jawaban pas dalam arti, oh ini konspirasi, ini bukan konspirasi. Segala apa yang disampaikan oleh siapapun dia, walaupun dari latar belakang intelijen sekalipun dan yang sebagainya, pasti ada sikap menerima atau menolak terhadap informasi itu. Pasti seperti itu. Tapi hal apa yang bisa kita ambil dari adanya isu ini? Ya, entah pandemi ini konspirasi atau bukan, tapi pasien yang ada bukan konspirasi. Benar ya? Pasien yang ada, orang yang berjatuhan semakin banyak, pasien-pasien yang berjatuhan semakin banyak. Kemudian kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Pakar-pakar kesehatan yang juga mengalami hal yang sama. 100 dokter sudah meninggal dunia. Insya Allah itu 100 berita beberapa bulan yang lalu. Sekarang mungkin kondisinya lebih dari itu. Ini bukan konspirasi, nyawa. Ini nyawa. Jadi anggap pemikiran sebagian orang yang mengatakan konspirasi itu benar. Oke, tapi pasien ini bukan konspirasi. Keluarga Anda, sahabat Anda, teman Anda yang sekarang sedang mengisolasi diri, entah itu di rumah atau di rumah sakit, sedang dirawat, sedang dipasang ventilator pada dirinya. Ini bukan konspirasi, ini real, ini nyata. Artinya penyakit ini ada. Nah, jadi jika kita melihat kenyataan yang masing-masing kita bisa menyentuhnya sendiri, bagaimana kita masih sibuk mengatakan ini konspirasi atau bukan? Malah yang semestinya bisa kita lakukan adalah bagaimana reaksi kita ketika hal itu terjadi pada keluarga kita, teman, sahabat kita, atau naudzubillah diri kita sendiri. Ya, itu yang sikap yang harus kita pikirkan. Bukan apa ya langkah kita gitu maksudnya? Apa yang semestinya kita lakukan? Ya kan? Kenyataannya ketika sebagian orang yang menolak bahwa dan mengatakan bahwa ini sebagai sebuah teori konspirasi, namun ketika itu menjangkiti dirinya, menjangkiti kerabat atau saudaranya, dan melihat bagaimana tergerusnya kondisi kesehatan seseorang, di situ dia menyadari, oh ternyata ini real, ini fakta. Tapi setelah dia sakit. Iya, setelah dia sakit. Nah, ketimbang seperti itu, maka lebih baik dia memiliki langkah preventif terhadap dirinya sendiri, untuk keluarganya, jika wabah ini tiba-tiba menyapa dirinya, naudzubillah, atau menyapa keluarganya. Allahu a'lam bishawab. Ini juga berlaku dalam hal Islam, Ustaz. Banyak sekali orang yang kita sudah tahu bahwa inilah ajaran yang harus kita ikuti, tapi ada sebagian dari mereka bukan itu nggak benar gitu. Ini bisa berlaku dalam berbagai aspek kehidupan. Benar. Ya, jadi yang terbaik menurut saran Ustaz adalah mempersiapkan diri dan terus mendalami itu dan belajar banyak hal gitu, Ustaz. Benar. Alhamdulillah. Tercerahkan, Ustaz. Jazakallah khair. Alhamdulillah.